Puji Tuhan, Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star Sitompul. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia dan saya sudah memakai outfit putih merah, ya kan? Ya, karena turut bergembira bersama mengucap syukur merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Wow, luar biasa. Nah, saudara, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Kemerdekaan Sejati dalam Kristus. Nah, kita buka bersama Yohanes 8 ayat 36 yang berkata demikian, saudara. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara, hari ini bangsa kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Setuju? Kemerdekaan adalah anugerah besar, saudara. Terbebas dari penjajahan, memiliki kebebasan dalam menentukan arah hidup bangsanya sendiri, mandiri, merdeka. Wow, ini satu yang luar biasa yang bangsa kita capai 80 tahun yang lalu, saudara. Namun, saudara, ada satu kemerdekaan yang jauh lebih penting dan lebih besar, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara yang setuju boleh katakan amin dan berikan komentar di bawah ini. Nah, yang pertama, saudara, kemerdekaan bangsa vs kemerdekaan rohani. Kemerdekaan bangsa adalah bebas dari penjajahan luar. Betul, saudara, tapi banyak orang saat ini yang sudah merdeka secara politik, tetapi masih terikat secara batin, saudara. Terikat oleh dosa, terikat oleh rasa takut, dia terikat oleh kepahitan dan luka batin. Ya, saudara, Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan sejati, bukan hanya jasmani tetapi juga rohani. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, yang kedua, saudara, bentuk kemerdekaan di dalam Kristus adalah merdeka dari dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, saudara. Roma 6 ayat 6 mengatakan demikian. Karena itu, saudara, jika engkau saat ini, hari-hari ini kau masih dibelenggu oleh dosa, saudara, ingat bangsa kita aja udah 80 tahun merdeka, saudara. Nah, saudara, kalau masih diperbudak oleh dosa, kau belum merdeka di dalam Kristus. Dan kemerdekaan yang paling besar yang sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Mari, saudara, lepaskan dirimu dari dosa, maka engkau akan hidup benar-benar dalam kemerdekaan yang sejati tersebut. Nah, saudara, merdeka dari rasa bersalah. Darah Kristus menghapus masa lalu, saudara. Masa lalu kita, sehingga kita hidup, kita menjadi ciptaan baru. Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah lenyap, saudara. Kita harus merdeka dari rasa bersalah sebab darah Kristus menghapus masa lalu kita. Kemudian, saudara, merdeka untuk hidup dalam kasih. Kita dipanggil untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Amin. Galatia 5 ayat 13 menuliskan hal demikian. Saudara, ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu nomor 3, saudara. Hidup sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan bukan alasan untuk hidup semaunya, ya saudara. Bukan seperti orang-orang yang tidak punya rules dalam hidupnya, yang tidak punya norma. Tapi Tuhan berikan kita kemerdekaan sejati bukan supaya kita bebas untuk berbuat dosa, melakukan seenaknya, saudara, tetapi kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan Anda. Saudara, sama seperti bangsa yang merdeka. Walaupun sudah merdeka, tapi kita punya tanggung jawab, yaitu menjaga persatuan. Kita yang merdeka dalam Kristus juga harus satu, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, menjadi terang dan garam dunia. Amin. Yang setuju katakan amin. Membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Saudara, hari ini kita bersyukur karena atas kemerdekaan bangsa Indonesia 80
tahun, saudara, itu usia yang cukup tua. Bonusnya udah 10 tahun kata firman Tuhan. Cukup tua, udah cukup melewati banyak sekali sakit, penyakit, hal-hal yang ya sudah sangat berpengalaman tentunya ya saudara, 80 tahun ini. Tapi jangan lupa saudara, bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Kita merayakan kemerdekaan bangsa kita bersyukur, tetapi jangan lupa, bangun juga kehidupanmu di atas dasar kemerdekaanmu di dalam Kristus. Nah, mari gunakan saudara kemerdekaan kita untuk memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan memberitakan Injil. Saudara, sebab hanya di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Saya ulangi lagi, sebab hanya di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar kuat, kita bisa bangkit mengalahkan setiap bentuk-bentuk penjajahan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda masih hidup di dalam dosa, saudara, Anda masih terjajah hidupnya. Karena itu mari keluar dari kehidupan berdosa itu, supaya Anda benar-benar hidup merdeka di dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh berikan komentar di bawah ini saudara. Kemerdekaan apa yang kau alami hari-hari ini? Ketika engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kau mengalami kemerdekaan apa saudara? Mungkin kemerdekaan atas perasaan bersalah, kemerdekaan atas cara berpikir yang mungkin dulu kalau ketika Anda masih di luar daripada Yesus, hidupmu kacau balau ya saudara. Itu konsekuensi dari hidup di luar daripada Tuhan. Tapi kalau sekarang kau udah masuk dalam kemerdekaan yang sejati, maka hidupmu pasti mengalami perubahan. Amin. Saudara pasti mengalami perubahan. Yang dulu mungkin kau memandang masa depanmu itu suram, tidak punya masa depan. Tapi ketika engkau ada di dalam Kristus, kau menjadi ciptaan baru, kau melihat masa depanmu itu adalah selalu ada jalan di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan Anda semua. Nah saudara, jika saat ini kau masih terikat, jika saat ini kau masih belum merdeka, mari saudara, minta kekuatan daripada Tuhan supaya Anda bisa merdeka dari dosa, supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa saudara, supaya ada kekuatan dari Tuhan yang turun ke atasmu sehingga itu membuat Anda merdeka. Jadi Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang merdeka saudara, dia tidak mau lagi dijajah, dia cara berpikirnya berbeda, dia sudah sangat independen, gak bisa lagi diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang bisa membelenggu dia saudara. Karena itu Anda harus benar-benar merdeka, dan kemerdekaan sejati itu hanya bisa Anda dapat kalau Anda melakukan kebenaran dan Anda hidup dan tinggal di dalam Kristus. Saudara, hari ini jika engkau relate dengan sharing firman Tuhan hari ini, boleh kau memberikan komentar di bawah ini ya. Kemerdekaan apa yang kau alami hari-hari ini, dan bagaimana Tuhan memerdekakanmu sehingga kau bisa merayakan hari ini kemerdekaan Indonesia itu dengan benar-benar bersuka cita dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita blessing juga Indonesia. Jangan pernah mengutuk bangsa kita, karena Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang sejahtera, diberkati Tuhan, dan akan terus mengalami transformasi di tengah-tengah kondisi saat ini yang mungkin sulit secara ekonomi, tapi kita tetap berkati bangsa kita supaya Tuhan berikan hikmat ilahi kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, supaya bangsa kita boleh terus maju dan terus mengalami perkembangan, dituntun oleh Roh Allah sendiri atas bangsa kita. Thank you for listening. Terima kasih jika Anda telah mendengarkan tayangan sharing video ini. God bless you. Happy Sunday.